Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Spesial talk show hadir kembali di sore hari ini bersama saya Agustiada, dan pastinya selama 60 menit depan kita akan bersama untuk membahas topik pada sore hari ini, sosialisasi ketertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dan saya sudah bersama ketiga narasumber saya. Di sore hari ini kita langsung berkenalan ya. Yang pertama, Assalamualaikum untuk Bapak Muhammad Zubir SSIT MSI. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub Kota Banda Aceh. Terima kasih. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Nah, nanti kita akan berbagi informasi ya Pak seputar lalu lintas. Dan kita sambut juga Bapak Sabirin SHMSI. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu. Iya, Bapak Sabirin ini adalah Wakasat Lantas Polresta ya Pak ya? Benar Bu. Nah, ini bajunya sendiri udah beda nih Pak. Ya beda. Tapi jalannya sama nih. Misinya sama ya Pak ya? Sama. Beriringan saling bekerja sama dan juga mendukung. Mendukung betul. Baik, saya butuh juga informasi dari Anda nih Pak, dari Polresta yang pastinya. Iya Bu. Dan ada Bapak Nizarli, Kabid LAJ Dishub Aceh. Assalamualaikum Bapak Nizar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini beliau nih mirip sama dosen saya nih, paling killer ini. Tapi hari ini killer juga nggak sih Pak? Insya Allah. Insya Allah. Oke, sekali lagi ya pemirsa, kita akan membahas untuk topik di sore hari ini, sosialisasi ketertiban lalu lintas di Kota Banda Aceh. Dan nanti di segmen kedua dan juga ketiga kami membuka line telepon untuk Anda yang berkesempatan ingin bertanya langsung seputar lalu lintas di Kota Banda Aceh kepada ketiga narasumber saya di sore hari ini. Nah, tapi untuk di awalnya saja nih pemirsa, bahwasanya persoalan lalu lintas ini di Indonesia ini memang tidak habis untuk dibahas dan kerap menyisakan problem. Ya, baik. Nah, bahkan juga seorang pakar ini mengatakan Indonesia saat ini tidak hanya memiliki jumlah penduduk yang banyak, tapi juga jumlah kendaraan. Bahkan di Indonesia saat ini ada dua problem. Yang pertama, volume jalan tidak bisa menampung yang ada, terus juga attitude berkendaraan kita yang sepertinya memang harus diperbaiki. Benar sekali ya. Oke, kita langsung bertanya ke Bapak Zubir. Pak, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwasanya kita punya dua problem. Apakah hanya dua problem atau memang ada tambahan problem yang lainnya nih Pak? Sebenarnya problemnya banyak. Oke. Tapi salah satu yang Ibu sebutkan sudah benar. Masalah di kita itu jumlah kendaraan tidak sesuai dengan kapasitas jalan yang ada. Kalau di Banda Aceh. Ya. Di Banda Aceh di tahun 2018 itu jumlah kendaraan yang plat seri Kota Banda Aceh itu 230.000 unit semuanya, termasuk roda 2 dan roda 4. Hampir 1:1 dengan jumlah penduduk di Kota Banda Aceh. Sedangkan ruas jalan dari pasca tsunami sampai sekarang tidak ada yang bertambah. Pelebarannya iya. Pelebaran ya, tapi pertambahan kan tidak ada. Nah, itu yang jadi permasalahan. Kemudian seperti Ibu sampaikan tadi, attitude masyarakat. Sekarang kita lihat masyarakat, ini contoh di Kota Banda Aceh. Ruas jalan terbatas, kemudian lahan parkir terbatas. Mereka tahu bahwa ada ruas-ruas jalan yang tidak boleh parkir di Badan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi. Ada jalan misalnya yang ada halte Trangkutaraja. Mereka tahu halte itu dibuat oleh pemerintah Aceh, dalam hal ini Dinas Perhubungan Aceh, memang untuk naik turun penumpang Trangkutaraja. Betul. Tapi ada masyarakat kita yang mempunyai kendaraan roda 4, dia parkir di depan halte. Bagaimana kira-kira Trangkutaraja untuk melakukan naik turun? Itu kan attitude juga. Betul. Nah, itu yang masih kurang di kita. Dan itu masih menjadi PR ya Pak ya. Kayaknya memang nggak bisa diselesaikan dengan habis. Nah, seperti ini sosialisasi ini ke sekolah kita, ke kampus, ke anak TK, anak SD, itu bagian dari hal tersebut. Nah, tapi apakah butuh sosialisasi ketika kita melihat masyarakat juga sekarang sudah cerdas semuanya ya Pak ya? Sebenarnya tidak harus menunggu sosialisasi dari petugas, ada kesadaran dari masyarakatnya sendiri. Baik. Nah, tanggapannya untuk Bapak Nizar seperti apa Pak? Ya, memang zaman juga berubah ya. Artinya kalau dulu kita mengadakan untuk mengubah attitude tadi bisa dengan sosialisasi langsung ya. Artinya Dishub Provinsi Aceh juga hari ini telah membantu Dishub Kota Banda Aceh. Bulan 2 kemarin kita telah melakukan sosialisasi konvensional ya. Artinya ke sekolah-sekolah, ke SMA 2, SMA 4 dan SMP 6. Dan di kegiatan lab school 2 minggu kemarin juga kita telah
sosialisasi dan kampanye membuka stand agar mereka tahu bahwa budaya lalu lintas ini sebenarnya bagian yang harus mereka jaga ya. Tapi juga seperti itu dalam era generasi milenium kali ini ya. Dalam era milenial kali ini juga kita juga menggunakan Facebook, Instagram dan Twitter untuk terus mengupdate hal-hal yang menarik. Jadi misalnya kalau kita dulu gambarkan dengan perintah patuhi lalu lintas kan, atau menyeberang pada tempatnya. Kali ini kita dengan kuis misalnya, kalau bisa menemukan pelanggar lalu lintas atau di jalan, kirim fotonya ke Dishub, misalnya kita bagikan helm. Lebih mengajak dengan tidak sadar mereka sebenarnya belajar tentang lalu lintas, ikut. Nah itu yang kita buat. Misalnya kayak kemarin di tahun-tahun kemarin di halte Trans, kalau kita lihat ada melukis graffiti temanya kampanye sebenarnya. Itu kan tujuannya sebenarnya yang melukis kampanye, masyarakat yang melihat pembelajarannya langsung kan. Karena untuk bisa masuk ke dunia milenial nantinya, mungkin harus menggunakan cara-cara yang smart ya. Nah, ini yang mulai kita pikirkan secara perlahan-lahan. Jadi dari pihak Dinas Perhubungan juga harus lebih efektif lagi, ya, kreatif. Oke, baik. Nah, kalau biasanya di jalanan kita juga sering melihat tanda rambu-rambu lalu lintas sekarang sudah tidak yang terlalu kaku lagi ya Pak ya. Seperti misalkan meme, nikung Rossi aja bisa jatuh gitu ya. Pak Sabirin, apakah paradigma masyarakat terhadap pihak kepolisian ini sudah berubah? Ini terkait dengan perubahan dari zamannya sendiri milenial nih Pak. Jadi kalau yang kaku-kaku udah nggak bisa masuk lagi nih Pak. Tapi harus memang disusupi dengan cara-cara yang kreatif. Ya alhamdulillah Bu, selama ini memang sudah berubah. Karena sebagian kecil, ini khusus di Banda Aceh Bu ya, Banda Aceh sebagian kecil. Alhamdulillah kita sudah berkoordinasi dengan di subkota provinsi yang disampaikan Pak Jubir dengan Pak Nijari betul. Nah, jadi ya, sebenarnya sebagian kecil. Itu yang pertama Bu. Yang kedua memang yang dikatakan tadi jalan tidak bertambah, hanya lebar aja Bu. Jadi kami kalau memang ada kegiatan apa seperti kemarin tuh milenial road safety festival, milenial anti narkoba, ini mau tidak mau harus kita rekayasa. Harusnya. Seperti apa rekayasa? Jadi contohnya Bu seperti simpang jam itu harus kita alihkan ke istilahnya TK atau Hotel Aceh Bu, Hotel Aceh harus kita alihkan ke sana, nggak bisa lurus ke Belang Padang. Baik. Kenapa? Karena memang Banda Aceh ini jalan tidak bertambah, hanya luas saja. Nah, itu yang kedua Bu. Yang ketiga yang disampaikan Pak Nidari betul adanya, memang sudah berubah, cuman ya maklum mungkin masyarakat sekarang ini tidak ada kesabaran menggunakan kendaraan bermotor. Kenapa? Karena semua itu, mohon maaf, jam 8 teng, ya mungkin kantor PJ Print, rumah sekolah digempau kunci, mau tidak mau jam 8 itu harus berlomba-lomba semua ke tujuan. Iya betul. Nah ini, terkadang mohon maaf, ya lampu merah pun diterobos. Iya. Sekarang ini ya mohon maaf, terobos lampu merah itu kenapa? Mengejar waktu. Seharusnya masyarakat itu sebelum berangkat itu udah wanti-wanti. Jam berapa berangkat ke kantor atau mengantar anak sekolah. Nah, ini terkadang Bu 06.30, 45 itu udah cukup ramai pagi. Nah, jadi menjelang jam 8 tuh, jam 8 kurang 10 tuh agak-agak sepi. Nah, karena semua harus ke kantor. Iya, betul. Nah, kantor. Jadi alhamdulillah kalau selama ini Bu di Banda Aceh seperti helm pun hanya sebagian kecil. Ya coba-coba, mungkin coba-coba tidak mematuhi peraturan. Tapi ya sekarang ini ya kita langsung melaksanakan penindakan. Ya, tidak pakai helm. Kenapa? Helm itu kan berguna bagi dirinya sendiri. Baik. Nah, Pak Sabirin, saya ingin bertanya tadi bercerita tentang jam pagi itu adalah jamnya orang padat menuju ke tempat pekerjaannya masing-masing. Kemudian saya melihat di beberapa jalan, contohnya di Simpang Jambu Tape ini Pak, ada pembagian ruas jalan seperti memang diberikan pembatas ya Pak ya. Ya, ini banyak yang terjadi kecelakaan dengan adanya pembatas yang diberikan di jalan tersebut. Sebenarnya ini efektif apa tidak Pak? Jadi Jambu Tape itu Bu, kalau kita dari jalan Syekh Kuala, itu tidak bisa lurus ke Berawe, itu kita alihkan ke rumah sakit. Iya. Nah itu Bu. Kalau dari Simpang 5,
itu sudah kita himbau setiap paginya, ibaratnya mupet-pet Bu kalau bahasa Acehnya. Mupet-pet pakai mobil itu menghimbau kepada kendaraan roda 2 itu jalur kiri. Ngambil lajur kiri dia Bu. Lajur kiri. Supaya apa? Supaya jangan terhempit dengan kendaraan roda 4. Nah, itu tiap pagi. Dan pengalihan itu ya saya bilang tadi Bu, rekayasa tadi itu dia tapi ada satu ruas dan di simpang Masjid Agung atau PKA simpang PKA itu kita alihkan. Makanya kita bilang rekayasa lah, kalau kami rekayasa istilah kepolisian rekayasa. Jadi kita alihkan. Kalau kita tidak alihkan akan bertumpuk di TKP tersebut. Oke, artinya memang ini salah satu adalah bentuk perhatian juga dari Polresta juga ya Pak ya? Ya betul Pak. Betul sekali. Nah, Pak Zubir, nah sebenarnya tugas pokok dari Satlantas atau Satuan Lalu Lintas ini seperti apa Pak? Jadi begini, kita selalu berkoordinasi sesuai dengan aturan undang-undang. Memang dari pihak kepolisian tugasnya memang penegakan hukum. Kita dari sisi perhubungan itu melaksanakan pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan jalan dan selalu kita berkoordinasi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Wakasat tadi, beliau menginginkan bahwa di lajur kiri itu memang khusus roda 2. Itu kanalisasi di simpang 5 sampai ke simpang PDAM. Kita bantu dengan pasang rambu-rambu, kita pasang panah lajur khusus roda 2. Nah, kita pasang. Itu memang tugas kita. Kemudian kita selalu juga berkoordinasi seperti disampaikan oleh Pak Sabri tadi, Pak Wakasat, itu manajemen rekayasa. Kita bersama-sama ruas jalan mana yang harus kita tutup, ruas jalan mana yang harus kita buka, U-turn-nya, itu selalu kita berkoordinasi. Karena apa? Jangan nanti di antara kita nggak berkoordinasi, apabila disalahkan oleh masyarakat kita tunjuk-tunjuk. Makanya kita selalu berkoordinasi dengan provinsi, mana yang kewenangan jalan provinsi, mana jalan nasional dan jalan kota. Nah, itu selalu kita berkoordinasi. Jadi makanya kami dengan pihak kepolisian pada intinya tidak ada masalah. Tidak masalah Pak ya? Sesuai dengan kewenangan. Betul. Pak Nizar, ini saya anggap saja mewakilkan suara masyarakat nih. Ada. Ini contoh kasusnya lagi di Simpang Surabaya nih Pak Nizar. Di mana ini kan jalan untuk muternya terlalu jauh. Nah, bahkan juga pernah ada anak-anak muda yang coba untuk ngevlog nih Pak. Bahwasanya ini bahkan memakan waktu cukup lama hanya untuk memutar bila ingin mereka ke arah Batoh nih Pak. Nah, ini kan buang-buang waktu jadinya dan terjadi kemacetan juga. Solusinya seperti apa Pak? Mungkin yang siapa Mbak yang dipikirkan itu telah kami pikirkan awal. Cuman memang tahun kemarin dari penganggaran kita belum masuk karena kami dari hasil koordinasi kami menunggu apakah ini dikerjakan oleh pihak Balai Jalan Nasional atau di Balai Transportasi Darat wilayah 1. Dan insya Allah tahun ini akan dibangun traffic light di bawahnya. Traffic light. Jadi masalah itu teratasi tahun ini. Amin, mudah-mudahan. Teratasi tahun ini sudah masuk dalam BIPA tahun ini dalam proses pelelangan. Pelelangannya sendiri ya. Apalagi juga kita melihat bahwasanya di Kota Banda Aceh sudah ada jembatan jalan layang ya Pak ya. Oke, dan ini saya sedikit menjelaskan dalam tingkatan manajemen lalu lintas itu kan ada kita melakukan manajemen prioritas, manajemen kapasitas dan juga manajemen permintaan ya. Jadi seperti tadi yang sepeda motor lajur kanan mungkin itu bagian dari manajemen prioritas. Kalau ruang henti kendaraan yang merah-merah di traffic light itu, sepeda motor di depan, nah itu kan bagian dari manajemen prioritas dan kapasitas kan. Karena tadi question mark tadi kan memang prasarana kita terbatas, maka di sub provinsi dari kepolisian berpikir keras untuk melakukan manajemen ini ya, manajemen yang 3 tadi, manajemen permintaan seperti angkutan Transkutaraja, karena prinsipnya transportasi ini bukan memindahkan kendaraan lebih banyak, tapi memindahkan orang lebih banyak. Lebih banyak. Agak berbeda itu, nanti saya jelaskan. Baik, nanti dijelaskan di segmen kedua dan tapi pemirsa, saya ingatkan untuk Anda nanti di segmen 2 kami akan sudah membuka line telepon interaktif untuk Anda yang ingin bertanya. Nah, ini saya juga punya suara masyarakat nih bahwasanya ada ruas jalan untuk pesepeda dan juga trotoar untuk pejalan kaki ini juga sudah diserobot oleh motor dan juga dagangan orang nih Pak ya. Nanti kita akan kembali lagi pemirsa, jangan kemana, tetap di Special Talk Show.